Tiba-tiba banget, aku kepikiran untuk bikin video yang ngebahas statement atau isu-isu yang nggak benar tentang WHV. Aku udah kumpulin isu-isunya. Tentu aku mau disclaimer juga bahwa buat teman-teman yang pernah ngeluarin statement ini, aku sama sekali nggak berniat untuk membuktikan kalau kalian salah. Video ini dibuat pure untuk meluruskan yang mana nantinya orang-orang yang mau WHV itu dapat informasi yang valid. Dan mereka juga belajar untuk menerima informasi dengan bijak. Jadi langsung aja, let's roll. Yang pertama itu ada statement bahwa TOEFL nggak dipakai lagi. Jadi memang sebenarnya pernah kejadian kalau TOEFL itu nggak dipakai, yaitu TOEFL yang dilakukan di 26 Juli 2023 sampai 4 Mei 2024, di mana hasilnya itu nggak diterima untuk keperluan visa. Karena di situ dituliskan sampai 4 Mei 2024, sejak 5 Mei 2024 itu udah bisa pakai TOEFL lagi. Dan ini tahun 2025. Kenapa aku masukin ini sebagai isu yang nggak benar dan statement yang nggak benar? Karena sampai sekarang itu masih ada beberapa orang, aku nggak tahu mereka dapat sumber dari mana, mereka bilang di grup komunitas SDWHV kalau TOEFL nggak bisa dipakai lagi. Nah, saatnya meluruskan, buat kalian yang mau pakai TOEFL, itu kalian bisa pakai. Aku nggak mau cuma ngomong aja, tapi aku bakal lampirin juga bukti-buktinya. Bukti ini aku peroleh dari website imigrasi Australia, di mana di situ tertera bahwa TOEFL yang dilakukan di 26 Juli 2023 sampai 4 Mei 2024 itu tidak diterima untuk keperluan visa. Nah, ada lagi buktinya yaitu website Imigrasi Indonesia dan Instagramnya Imigrasi Indonesia. Bahwa di situ ada list tentang tes-tes termasuk tes TOEFL. Oke, lanjut yang kedua. Ada yang pernah bilang rata-rata yang dapat SDWHV itu yang pakai MacBook. Temennya sempat pakai Windows itu nggak dapet. Guys, aku pakai Windows. Dan lihat di bukti yang aku lampirin bahwa ada yang pakai HP itu tetap lolos. Bahkan HP-nya itu Android, bukan iPhone. Jadi di sini apakah produknya itu harus yang berbau Apple atau yang MacBook dan segala macam? Enggak. Di situ kalian bisa lihat bahwa ada yang pakai laptop Asus, Acer, atau HP, semua itu Windows. Terus juga orang-orang yang di warnet itu rata-rata pakainya Windows kan. Nggak ada yang spek MacBook kalau di warnet. Buktinya mereka tetap lolos. Ada yang lolos dan ada yang nggak lolos. Jadi tanpa niat menyinggung, apapun yang dipakai itu yang pasti menang adalah udah rezekinya. Temanku ada yang pakai MacBook, penyimpanan dia juga aman, pokoknya semuanya itu udah good banget. Dia juga orang kaya, sinyalnya nggak mungkin yang sinyal biasa-biasa aja. Tapi hasilnya dia belum rezeki, bahkan dia ikut 3-5 kali. Nah, posisinya di situ dia pakai MacBook dan ikutnya 3-5 kali. Artinya kan kalau misalkan rata-rata MacBook yang dapat, otomatis temanku ini juga dapat dong, walaupun misalkan di tahun pertama nggak dapat, tahun kedua harusnya dapat kan, karena dia pakai MacBook. Tahun ketiga dia juga harusnya dapat. Jadi hapuskan isu ini. Aku hanya nggak mau orang-orang yang nggak punya MacBook, atau nggak tahu mau pinjam ke siapa, dan mau beli pun uangnya nggak sedikit, jadi nyerah duluan, karena berpikir kayaknya susah deh untuk keluar. Kayaknya harus punya MacBook dulu deh. Dan di sini hal yang harus ditekankan adalah apapun yang kamu pakai, sebagus apapun jaringan kamu, kalau websitenya itu stuck, itu memang dasar dari websitenya, bukan salah dari apa yang kamu pakai atau apa jaringan yang kamu pakai, seberapa cepat jaringan kamu. Bukan di situ letak kesalahannya, bukan di situ pengaruhnya, tapi memang websitenya. Semua orang pasti ngalamin, walaupun 1 atau 2 kali, nggak ada yang lancar gitu aja. Itu terjadi karena banyak yang akses. So, fokuslah gimana cara ngatasin websitenya. Kalau misalkan lagi stuck websitenya, itu lebih bagus di-refresh kah, atau buka tab baru kah, atau buka Windows baru kah. Pelajari itu. Jangan fokus sama apa yang kamu pakai dan jaringan kamu. Itu nggak ngaruh. Itu bukan faktor utama. Terus, isu yang ketiga,
Ada yang bilang kayak gini, pas kita ikut PTI, itu nanti ngaruh nggak ya di WAR? Katanya IELTS lebih condong dapat SDWHV dibanding PTI, mengingat tingkat kesulitannya. Karena IELTS lebih susah dibanding PTI. Jadi dia mengasumsikan bahwa orang-orang IELTS itu yang berpeluang besar untuk dapat SDWHV. Karena IELTS itu tingkat kesulitannya tinggi. Nah, di sini aku mau jawab, nggak ngaruh. Nggak ada statement itu bahwa PTI nggak terpilih, IELTS yang lebih terpilih, IELTS lebih susah dari PTI dan lain-lain, makanya dia dipilih. Nggak ada. Kenapa sih kalian itu harus compare antara ini dan itu? Kenapa harus diadain PTI kalau memang yang dipilih ujung-ujungnya yang condong ke IELTS? Lagipun, IELTS dan PTI itu dipilih orang-orang bukan berdasar tingkat kesulitannya. Nggak berdasarkan itu. Kadang orang-orang itu milih PTI karena hasilnya lebih cepat keluar. IELTS itu lumayan lama. Nah, bukan berarti orang-orang PTI itu tidak memilih IELTS karena dia nggak pintar. Enggak. Stop diskriminasi antara ini dan itu termasuk tes. Bahkan aku juga pernah dengar kalau ada seseorang yang pernah takut untuk ikut PTI dan pernah nanya, "Kak, kalau misalkan aku ikut PTI, susah nggak ya dapat kerja?" Nah, teman-teman, walaupun kalian pakai PTI ataupun IELTS, misalkan bahasa Inggris kalian itu bisa dipahami seenggaknya sama orang-orang di sini, itu udah aman. Percayalah kalian kerja itu bukan berdasarkan sertifikat kalian. Itu sama sekali sertifikat kalian nggak kepake saat kalian ngelamar kerja. Kecuali kalau kalian mau kuliah, itu sertifikatnya dipakai. Dan PTI pun di Australia itu masih berlaku. Bukan masih berlaku, bahkan berlaku. Jadi di sini semua rata. Yang menentukan kamu kerja atau enggak itu memang bahasa, tapi bukan sertifikat. Terus kalau muncul pertanyaan, "Kak, tapi bahasa Inggrisku pas-pasan, gimana dong, Kak?" Nggak apa-apa kalau misalkan kalian tahu basicnya aja, kalian kan paham, ya udah lakuin aja. Dan seiring waktu berjalan, karena kalian sering dengar orang ngobrol, terus kalian juga terbiasa ngomong di sini, karena dipaksa keadaan, seiring waktu berjalan kalian itu bakal jago. Be confident. Confident dulu, oke? Kita lanjut yang keempat. Nah, jadi ada yang bilang bahwa meskipun skor IELTS itu, overall score IELTS di 4,5, tapi kalau misalkan ada satu section, entah itu writing, reading, speaking, atau listening, kalau di salah satu antara mereka itu ada yang nilainya di bawah 4, nanti pas di SDU kena tolak. Pas verifikasi itu ditolak. Aku jelasin ya teman-teman. Enggak, ini enggak benar. Kenapa? Karena namanya aja udah overall score. Artinya keseluruhan rata-rata. Yang mana kalau misalkan nilainya enggak di atas 4 pun, yang penting overall skornya itu 4,5, ya udah settle. Kadang aku capek sendiri bales-balesin isu atau ngebaca isu itu, yang dulunya aku pernah di posisi orang-orang yang mau WHV, ketika dikasih hal-hal statement yang belum tentu benar, rasanya kayak kesal banget, ngerasa overthinking dan lain-lain yang padahal nggak perlu overthinking. Kuncinya cuma satu, kalau misalkan infonya ada di website imigrasi Australia atau website imigrasi Indonesia, baru bisa dipercaya. Ini yang terakhir, isu yang terakhir lumayan panjang penjelasannya, tapi menurutku isu ini, statement ini sangat-sangat penting, teman-teman. Jadi mohon disimak baik-baik, didengarkan, dipahami baik-baik. Waktu itu aku kerja di farm sebagai pekerjaan pertamaku. Ada momen di mana orang-orang itu bilang, WHV nggak bisa kerja di satu perusahaan lebih dari 6 bulan. Jadi, cuma bisa maksimal 6 bulan di perusahaan A, setelah itu dia harus pindah lagi ke perusahaan B. Seperti biasa, bumbu-bumbu katanya alias dari mulut ke mulut, sampai ini tuh kebukti pakai visa. Di situ ada tulisan, "These conditions means there are work limitations that associated with your visa. You are not permitted to be employed by any employer for more than 6 months without our prior written permissions from us." Yang artinya, kondisi ini berarti bahwa terdapat batasan kerja yang terkait dengan visa Anda.
Anda tidak diizinkan untuk bekerja dengan satu perusahaan selama lebih dari 6 bulan tanpa izin tertulis dari kami. Nah, setelah dikasih bukti pakai visa yang itu, aku udah dapet nih poinnya. Tapi aku masih bingung kenapa ada orang yang pegang visa WHV tapi dia kerja udah 9 bulan di perusahaan itu. Ada yang udah 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada juga yang hampir 3 tahun. Aku masih bingung kenapa. Setelah itu, aku berpikir untuk searching. Aku baca-baca website imigrasi Australia dan aku nemu tulisan ini. Kamu tidak perlu menyelesaikan 3 atau 6 bulan kerja sekaligus. Atau hanya dengan satu pemberi kerja saja. Kamu bebas menyebar pekerjaan tersebut selama masa berlaku visa kamu saat ini. Kamu juga diperbolehkan melakukan pekerjaan yang disyaratkan lebih lama dari periode minimum yang diwajibkan. Nah, terus aku masukin. Tapi di dalam visa ada tulisan, tidak boleh bekerja hanya di satu perusahaan lebih dari 6 bulan. Dan ini jawaban selanjutnya, yaitu kamu tidak diizinkan untuk bekerja lebih dari 6 bulan tanpa izin atau pengecualian dari imigrasi Australia. Karena ini ChatGPT, aku nggak mau yang 100% percaya dulu, jadi aku tanya lagi, di mana saya bisa dapat informasi mengenai pengecualian boleh bekerja selama lebih dari 6 bulan itu. Terus dikasih link sama ChatGPT yang paling bawah. Di situ ada penjelasan mengenai 8547. Nah, setelah aku lihat angka itu, aku ingat lagi bahwa di visa, aku pernah nemu angka itu. Pas aku cek, visaku ternyata benar. Di situ ada keterangan visa detail, ada 8547 work limitation. Nah, aku baca tentang work limitation 8547 ini di website imigrasi Australia. Dari 1 Januari 2024, kamu bisa bekerja di satu perusahaan lebih dari 6 bulan. Tapi ada pengecualiannya. Ada poin-poin apa aja yang diperbolehkan untuk bisa bekerja lebih dari 6 bulan. Nah, pekerjaan aku kan saat itu farm ya, atau plant. Di situ tuh termasuk di poin kedua, yaitu plant and animal cultivation anywhere in Australia. Jadi, mau perusahaan farm atau hewan dimanapun di Australia, itu bisa kerja lebih dari 6 bulan. Biar nggak pusing, terlalu panjang penjelasannya, di sini aku mau simpulkan. Jadi memang di visa itu ada keterangan bahwa kita tidak diizinkan untuk bekerja di satu perusahaan lebih dari 6 bulan. Tapi pihak imigrasi Australia juga menuliskan di situ bahwa visa detailsnya ada angka 8547 mengenai work limitation. Dan di situ dia juga minta untuk dicek secara detailsnya. Nah, ceklah ke website imigrasi Australia mengenai work limitation 8547 itu. Kamu cek di situ pekerjaan kamu di Australia itu apakah termasuk ke pengecualian yang dibolehkan untuk bekerja lebih dari 6 bulan. Kalau misalkan kamu kerjanya farm, kamu kerjanya meat factory, termasuk ke animal cultivation, budidaya hewan, itu tuh bisa untuk bekerja lebih dari 6 bulan. Dan pengecualian ini tuh yang diperbolehkan nggak perlu izin tertulis dari imigrasi Australia. Singkatnya, ada pekerjaan yang diperbolehkan lebih dari 6 bulan, tapi harus izin dulu ke imigrasi Australia. Nah, gimana izinnya? Izinnya itu pakai online, secara online. Kirim formulir secara online, ajukan ke website imigrasi Australia. Nanti kalau misalkan di accept, itu kalian bisa lanjut kerja di perusahaan itu. Tapi kalau misalkan di reject, nah artinya kalian harus pindah. Dan guys, yang menentukan kalian itu bisa kerja lebih dari 6 bulan atau enggak, bukan orang lain atau teman kamu, tapi imigrasi Australia. Dia yang keluarkan nanti surat izinnya, apakah kamu reject atau accept. Jadi itu isu-isu yang aku lihat dan aku kumpulin di Telegram, di grup WhatsApp. Aku mau remind lagi, aku bikin video ini bukan untuk membuktikan kalau orang salah dan aku benar. Aku bikin video ini untuk mempersiapkan orang-orang bisa punya sifat skeptis dan kritis. Alias kalau nerima informasi itu jangan langsung ditelan mentah, tapi buktikan dengan sumber yang valid, sumber yang terpercaya.